Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang Maha Suci. Salawat beserta salam, semoga salamnya tetap berjurah limpahkan kepada pribadi yang teramat mulia, ani habibana wa nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka walau dalam keadaan tidak langsung secara virtual, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan rahmat kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan beberapa hal penting mengenai bidang kepesantrenan di SMP Inovatif Al-Ibda Islamic Boarding School sore yang ini. Dan insya Allah pemaparan tersebut akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini, seorang ustadz muda yang penuh dan padat dengan karya. Masya Allah. Yang insya Allah ilmunya, karyanya akan senantiasa berdampak positif untuk kita semua. Untuk itu kepada beliau silahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wa binasta'in wa la dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ikhwah fillah, adik-adik sekalian yang berada di rumah, mudah-mudahan kita masih tetap semangat, tetap berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya diberi kesempatan oleh Ustadz Cepi selaku host untuk menyampaikan siapa diri saya atau siapa sih saya tuh. Saya adalah Hamdan. Mungkin untuk anak-anak baru, adik-adik sekalian belum pernah melihat. Nah, nanti kita akan bertemu pada pembelajaran tahfiz. Saya sebagai salah satu guru tahfiz, kemudian diamanahi juga sebagai wakasek kepesantrenan. Ya, mungkin sekilas begitu aja. Saya kembalikan dulu kepada Ustaz Majid. Ya, terima kasih Ustaz. Itu dia pemirsa semua, adik-adikku yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ini adalah Ustadz Hamdan yang diamanahi sebagai wakil kepala sekolah bidang kepesantrenan. Jadi intinya beliau adalah kiainya di SMP Inovatif Al-Ibda. Oleh karena itu, Ustadz, oleh karena beliau membawahi kepesantrenan, maka sudah tentu beliau membawahi program kegiatan yang dilakukan di lingkungan SMP Inovatif Al-Ibda ini. Khususnya informasi ini insya Allah akan sangat berguna untuk para santri baru dan orang tua baru yang mungkin dalam kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala belum menakdirkan kita semua bertatap muka secara langsung. Oleh karena itu mohon dalam kesempatan kali ini Ustaz Hamdan sudi kiranya memaparkan program, barangkali program unggulan yang ada di SMP Inovatif Al-Ibda ini. Baik. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya. Ada adik sekalian dan hadirin yang sama-sama menyimak kami di rumah masing-masing. Pada dasarnya, pesantren itu mempunyai beberapa program, baik itu yang reguler ataupun unggulan. Yang reguler seperti kajian rumus syar'i meliputi pelajaran-pelajaran keagamaan, yaitu seperti akidah, fikih, sirah, kemudian adab atau disebut dengan akhlak dan lain-lain. Kemudian ada juga bidang khusus yaitu Al-Quran, yang mana Al-Quran itu dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama tahsin, tahfiz, dan tafhim. Tahsin itu merupakan pembelajaran pra tahfiz atau sebelum masuk kepada fase tahfiz, maka wajib bagi antum semua di rumah yang nanti akan bergabung dengan SMP Inovatif Al-Ibda untuk mendalami tahsin agar memperbaiki bacaan. Yang kedua, pada tahapan tahfiz. Tahfiz itu ada 2 program. Yang pertama reguler. Dikatakan reguler itu adalah kegiatan tahfiz yang dilakukan 2 kali dalam 1 hari, yaitu ba'da subuh dan ba'da sholat asar dari hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian
Itu yang reguler. Kemudian ada juga program unggulan lain yaitu yang disebut dengan Primaku. Apa itu Primaku? Primaku adalah semacam karantina khusus untuk menghafal Al-Quran atau karantina tahfiz. Primaku adalah singkatan dari program intensif menghafal Al-Quran, begitu Ustaz. Kemudian apa sih tujuan daripada keikutsertaan dalam Primaku ini? Yang pertama adalah menyelesaikan hafalan 30 juz. Masya Allah ya. Anak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan hafalan 30 juz agar mendapat keberkahan dalam hidupnya, kemudian bisa membanggakan orang tua baik di dunia ataupun akhirat. Kemudian yang ketiga itu adalah famul Quran, tahfiz, tafhim. Tafhim itu dalam artian memahami terjemah Al-Quran. Nah itu kita punya program terjemah Quran dengan metode sekejap. Apa itu sekejap? Bukan sekejap ya, tapi sekejap. Sistematis, keras dan cepat. Metode ini memiliki pendekatan atau kedekatan dari sisi kedekatan kata-kata, atau dalam kata lain nanti adik-adik ketika belajar sekejap akan dikenalkan dengan pola-pola warna, pola-pola angka dan pola-pola garis. Nanti kita akan belajar ini pada kelas 8 semester 2, kelas 9 semester 1 dan kelas 9 semester 2. Ada 3 semester kita akan mempelajari sekejap ini. Mungkin itu sekilas tentang muatan kurikulum pesantren. Begitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Tadi kita sudah simak bersama program-program yang ada di SMP Inovatif Al-Hibdah ini, khususnya dalam bidang kepesantrenan. Tadi diantaranya disebutkan yang paling utama mungkinnya bisa kita bilang bahwa program paling utama di pesantren SMP Inovatif Al-Hibdah ini adalah Al-Quran. Betul. Oleh karena mungkin kita bisa sebut bahwa Al-Quran ini adalah program kepesantrenan di SMP Inovatif Al-Hibdah, barangkali mungkin harus atau bisa dipaparkan barangkali targetan dari Al-Quran ini sendiri. Targetan, kita membagi targetan itu kepada dua. Yang pertama, targetan secara unggulan, yaitu kita sebut dengan targetan 30 juz. Mereka-mereka yang mempunyai bakat dan minat yang besar, sehingga tadi program Primaku itu untuk memfasilitasi anak-anak untuk menyelesaikan 30 juz. Kemudian ada juga yang karena memang minat dan bakat anak itu berbeda, kita mentargetkan capaian minimal itu 5 juz. Targetan kita rata-rata minimal 5 juz. Dan alhamdulillah juga kalau kita melihat rata-rata capaian angkatan sekarang itu adalah 13 juz dengan minimal capaian itu 4 juz untuk angkatan yang mudah-mudahan angkatan sekarang makin naik terus naik dan mudah-mudahan juga yang mencapai 30 juz juga semakin banyak. Dan alhamdulillah boleh kita tahu juga oleh adik-adik sekalian bahwa untuk angkatan 5 yang menyelesaikan 30 juz itu adalah 11 orang. Jadi lebih dari 20% sudah menyelesaikan 30 juznya dari total angkatan. Alhamdulillah sudah banyak sekali ya Ustaz yang melampaui batas minimal dari target yang dicanangkan oleh SMP Inovatif Al-Hibdah ini. Tadi disebutkan di antara program unggulan yakni Al-Quran itu ada yang namanya program Primaku, Ustaz, yaitu program intensif menghafal Al-Quran. Nah, untuk mengikuti Primaku itu sendiri, program tersebut diikuti oleh santri umumkah atau ada kriteria khusus yang nanti mengantar anak-anak supaya bisa ikut dalam program tersebut? Informasi yang penting juga ini ditanyakan oleh Ustaz ini, betul. Ada kriteria-kriteria khusus untuk ikut serta dalam program Primaku ini. Yang pertama tentu punya keinginan atau minat yang dibuktikan dalam kegiatan tahfiz sehari-hari, begitu Ustaz. Dia harus ada minat
yang dibuktikan bukan hanya ikut daftar saja, tetapi riwayat dia dalam pelaksanaan tahfiz regulernya seperti apa. Itu mungkin yang utama, dan sepertinya yang lain bisa mengikuti. Nah, begitu ya adik-adik. Jadi, kalau nanti misalnya adik-adik ingin mengikuti program intensif menghafal Al-Quran yang mampu insya Allah mengantarkan adik-adik untuk bisa menyelesaikan hafalan sebanyak 30 juz, jadi harus diawali dengan niat yang baik, harus diawali dengan tekad yang kuat, supaya nanti ketika mengikuti program tahsin dan tahfidz lebih serius, insya Allah bisa masuk ikut ke dalam program Primakul. Barangkali mungkin di SMP Inovatif ini juga banyak sekali prestasi-prestasi yang dicapai oleh para santri atau anak didiknya. Barangkali mungkin ada yang ingin diperlihatkan atau contoh model dari santri SMP Inovatif Alida untuk memperlihatkan gimana sih hasilnya dari pendidikan yang ada di SMP Inovatif Alida. Adik-adik sekalian, kita lihat kakak kelas antum semua nanti yang sekarang berada di kelas 9 ya, kelas 9. Pada anak-anak Salman Hafiz, silakan. Ya, silakan. Anak Salman Hafiz, silakan untuk duduk. Wah, ini nih. Silakan duduk. Bisa diperkenalkan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Hafid, saya santri kelas 9 Ikhwan. Mungkin yang masih terkait capaian hafalan, sudah hafal berapa? Alhamdulillah untuk sejadah sudah 17 juz. Alhamdulillah. Sudah 17 juz ya, alhamdulillah. Prestasi-prestasi beliau masih ingat. Nah, untuk prestasi-prestasi, anak-anak Salman Hafid ini juga termasuk santri SMP Inovatif Alida yang banyak sekali menorehkan prestasi, khususnya di bidang tahfidz ya, di bidang MHQ Musabaqah Hifdzil Quran. Banyak sekali perlombaan-perlombaan yang sudah diikuti, banyak sekali kejuaraan-kejuaraan yang sudah anak-anak Salman Hafid ini dapatkan. Oleh karena itu, barangkali anak-anak Salman Hafid bisa ingat beberapa mungkin yang sudah pernah diraih dalam perlombaan MHQ ini. Untuk perlombaan pertama pernah meraih juara kedua MHQ tingkat Bank Dunia, terus juara 3 MHQ tingkat Kabupaten Bandung pentas PAI, dan juara kedua lomba MHQ tingkat provinsi, dan terakhir kemarin juara pertama dalam perlombaan Alves di pesantren Asyifa Jawa Barat. Ya, tingkat Jawa Barat ya. Alhamdulillah sudah banyak sekali prestasi yang anak Hafid ini dapatkan ya Ustaz ya. Barangkali mungkin pemirsa semua, adik-adik kita semua ini yang calon santri baru dan calon mengambil santri baru penasaran gimana sih bacaan anak-anak Salman Hafid ini kok bisa banyak mendapatkan prestasi dalam bidang perlombaan Musabaqah Hifdzil Quran ini. Oleh karena itu, kami mempersilakan kepada anak Salman Hafid untuk membacakan beberapa ayat dari suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan,
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان صدق الله العظيم. Baik Ustaz, alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan lantunan dari sesi Al-Quran dari Ananda Salman. Insya Allah membuat ketentraman dan ketenangan hati kita bertambah ya insya Allah. Sebelum kita menutup sesi kita kali ini, barangkali dari Ustaz Hamdan selaku pimpinan Pondok Pesantren SMP Inovatif Al-Hijrah di bidang kepesantrenan ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Adik-adik sekalian, tentu harapan besar kita memiliki bacaan yang bagus, hafalan yang banyak. Tapi perlu diingat bahwa semua itu tidak dapat diperoleh dengan leha-leha, dengan malas-malas. Butuh kerja keras, butuh ketelatenan, butuh pengorbanan, baik itu pengorbanan waktu, lelah, letih, dan lain-lain. Oleh karena itu, tetap semangat, tanamkan kecintaan terhadap Al-Quran, jadilah sahabat Al-Quran agar Al-Quran itu dekat selalu dalam diri antum semua. Itu aja pesan dari saya. Lega. Terima kasih Ustaz atas pemaparannya, penjelasannya khususnya dalam bidang pesantrenan. Jadi bisa kita simpulkan beberapa program dari pesantrenan yang ada di lingkungan SMP Inovatif Al-Hijrah Islamic Bond Sore ini. Yang ini diantaranya yang paling unggul yaitu adalah program Al-Quran yang terdiri dari reguler dan khusus, yaitu seperti tadi sudah disebutkan ada primat dan sebagainya. Dan di samping dipelajari tentang Al-Quran, di sini juga dipelajari berbagai keilmuan dalam bidang ulum syar'i yang ada fikih, akidah, akhlak, sirah, qad dan lain-lain. Jadi adik-adik di rumah, orang tua di rumah jangan khawatir bahwa Ananda masuk ke SMP Inovatif Al-Hijrah ini tidak hanya dibina supaya menjadi para pelajar yang mampu memahami ilmu-ilmu umum, tapi juga kami insya Allah bersama-sama akan kita didik Ananda di sini untuk menjadi pribadi-pribadi yang berakhlakul karimah, memahami, mencintai dan mengamalkan Al-Quran, dan juga memahami syariat, ilmu syariat dalam agama kita tercinta ini. Itu saja mungkin Ustaz. Terima kasih atas waktunya, dan sama Nabi juga terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga kepada pemirsa yang telah menyaksikan, menyimak acara kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan keberkahan dan rahmat kepada kita semua. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa bertegur sapa dalam acara MPLS, yaitu untuk menyapa sabda atau santri al-ida. Tak lupa juga salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pada hari ini kita akan sharing tentang menjaga kesehatan di tengah pandemi. Ya, perkenalkan sebelumnya saya Ibu Anissa sebagai pengajar bahasa Sunda di SMP Inovatif Al-Ida. Saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita, Ibu Yesi Nurmayasari SSI. Ya, kali ini kita akan membahas tentang seputar kesehatan, menjaga kesehatan di tengah pandemi. Ya, kita langsung saja ya Bu Yes. Sebelumnya saya akan menyapa dulu anak-anak ya. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat ya. Tetap sehat walaupun kita berjarak untuk saat ini. Mudah-mudahan dalam waktu terdekat kita bisa segera bersua dan berkumpul di sekolah kita tercinta ini, gitu ya. Karena bagaimanapun juga kondisi ini tidak ada yang menginginkan, tapi kita tetap terus menjalankan kondisi yang seperti ini dengan protokol kesehatan. Ya, kita langsung saja bincang-bincang dengan salah satu guru IPA kita, Bu Yesi. Ya, saat ini kan kita sedang berada dalam masa pandemi ya, Bu Yesi. Ya, pandemi ini melanda seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Nah, dan ini disebabkan oleh salah satu virus. Nah, menurut Bu Yesi, COVID-19 itu apa? Sebelum COVID-19, sedikit menjelaskan mengenai virus, gitu ya. Virus itu berbeda dengan bakteri. Kalau bakteri itu dia mempunyai sel untuk hidup sendiri, sedangkan virus itu tidak mempunyai sel. Virus ini harus hidup pada organisme lain. Nah, COVID-19 ini adalah salah satu jenis virus yang sudah mengalami mutasi yang dulunya untuk beberapa tahun lalu mungkin kita sempat mengenal adanya SARS, gitu ya. Nah, virus flu ini, COVID-19 ini salah satu virus SARS yang sudah termutasi menjadi SARS-CoV-2 atau yang dikenal dengan COVID-19. Nah, awal mula kasus COVID terkonfirmasi oleh WHO ini terjadi di akhir tahun 2019, ya, di daerah Wuhan kalau nggak salah ya, di Tiongkok itu awal kasus ini terkonfirmasi dan menjadi pandemi global yang ditetapkan oleh WHO kurang lebih di awal bulan Maret 2020. Kenapa? Karena COVID-19 ini menyerang hampir 200 negara lebih, gitu ya. Dan ini gejala klinisnya hampir sama dengan flu. Jadi orang akan menganggap kita hanya mengalami flu biasa karena gejala klinisnya hampir sama, batuk, demam, sakit tenggorokan, ya kan? Nah, yang membedakan COVID-19 ini kalau sudah menyerang atau menginfeksi tubuh manusia, itu bisa mengakibatkan terjadinya pneumonia, yaitu sesak nafas akut yang nantinya bisa membahayakan nyawa penderita. Jadi tidak bisa disepelekan juga karena bagaimanapun juga yang namanya flu itu awalnya dia bisa sembuh dengan sendirinya, tapi kalau sudah mengalami mutasi virusnya, nah itu dia akan berkarakter menjadi lebih berat ya, dan mau nggak mau ya kita harus segera untuk berobat. Itu tadi seputar COVID-19, ya, bahasanya dan awal mulanya ya, Bu Yesi. Nah, sekarang kita langsung saja ke pertanyaan yang kedua. Gimana sih caranya biar kita tidak terserang oleh virus-virus jahat ini? Virus itu ada yang baik, bisa dikatakan baik, bisa dikatakan jahat. Kenapa? Karena virus ini bisa kita gunakan, kita teliti untuk menghasilkan vaksin. Vaksin itu yang nantinya akan digunakan untuk menyerang balik virus tersebut. Nah, virus ini bisa menjadi jahat apabila tidak bisa terkontrol dalam tubuh kita. Salah satu caranya untuk menghindarinya kita dengan menerapkan satu, jadi kita harus menjaga kebiasaan yang harus dimulai dari diri kita sendiri, baru ke lingkungan. Kebiasaan yang dimulai dari diri kita sendiri salah satunya adalah menjaga kebersihan,
ya. Kita lagi menjaga kebersihan karena dalam agama kita juga sudah disebutkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Dengan Allah kita harus menjaga kebersihan. Dengan cara apa? Yang pertama, yang paling simpel itu dengan melakukan cuci tangan. Kita harus sering-sering melakukan cuci tangan. Ya, cuci tangannya tidak asal-asalan, tapi cuci tangannya itu ada beberapa tahapan cuci tangan maksimal atau kurang lebih selama 20 detik dengan tahapan yang pertama. Kita basuh terlebih dahulu telapak tangan kita ya, basuh dulu telapak tangan kita dengan air, kemudian kita berikan sabun, kemudian kita gosok bagian telapak tangan, bagian punggung tangan, jangan lupa sampai ke sela-sela jari ya, sampai ke sela-sela jari. Itu belum berakhir. Nah, masih ada tahapan selanjutnya, yaitu dengan membersihkan bagian ujung-ujung kuku ini. Dengan cara apa? Ujung kuku ini tempelkan telapak tangan, kemudian digosok-gosokkan ya. Kalau sudah selesai, baru nanti terakhirnya pada bagian ibu jari. Saat membersihkan ibu jari itu dimulai dari jari telunjuk, ujung jari telunjuk sampai ke ibu jari ya, kita gosokkan seperti ini. Nah, baru setelah itu kita bilas dengan air mengalir. Nah, kalau sudah bersih, saat kita matikan kan, jangan gunakan tangan kita, sayang kan, tangan kita sudah bersih gitu. Nah, kita sudah bersih, kita matikan dengan tangan, berarti tangan kita nanti akan terkontaminasi dengan mikroorganisme yang lain, bisa bakteri, bisa virus. Tapi gunakan bagian dari tangan kita yang lain, misalkan bagian siku, untuk apa? Untuk mematikan kan tersebut. Nah, kalau nggak bisa gimana? Gunakan bagian pergelangan tangan. Ya, usahakan tangan kita ini tidak menyentuh keran air, ya, tidak menyentuh keran air supaya tetap steril, supaya tetap bersih. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan menjaga pola hidup sehat. Menjaga pola hidup sehat itu pertama, kita harus menjaga pola makan kita. Nah, pola makan kita nggak boleh seblak bala-bala. Boleh sih sesekali, tapi jangan keterlaluan ya. Kita harus makan makanan yang bergizi, yang karbohidrat, vitamin, protein, semuanya terpenuhi. Supaya apa? Supaya imunitas kita meningkat, supaya imunitas kita tetap kuat. Gitu. Kemudian jangan lupa lakukan olahraga ringan. Olahraga ringan yang bisa dilakukan di dalam ruangan, tidak harus di luar ruangan, gitu ya. Tapi kadang olahraga ini yang terlalaikan, gitu ya. Biasanya mager. Banyak magernya ya. Banyak magernya daripada maunya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini sudah diterapkan oleh pemerintah dan dilakukan oleh sebagian besar masyarakat. Dari awal diumumkannya COVID-19 ini sebagai pandemi global, ya, kita melakukan social distancing, gitu ya. Yang biasanya ngobrol berdekat-dekatan, gitu. Sekarang sedikit diberi jarak, ya, sedikit memberi jarak. Supaya apa? Kenapa harus diberi jarak, gitu kan? Karena biasanya kalau kita ngobrol, ya, ngobrol itu kan kalau asik kadang sampai ada cipratan-cipratan air ludahnya yang dikenal dengan droplet. Sedangkan droplet itu mampu sebagai media penyebaran virus, dan kita nggak tahu teman kita atau orang yang diajak kita ngobrol itu membawa virus atau tidak, kondisi tubuhnya itu benar-benar sehat atau tidak gitu. Makanya kita berikan jarak ya, jadi ada social distancingnya, tidak berkerumun yang biasanya kemana-mana ya bergerombol, sekarang sedikit harus diberi jarak. Boleh rame-rame tapi berjarak gitu ya, minimal 1 meter ya, atau 1,5 meter. Nah, kalau nggak cukup ruangnya, ya kita ambil jarak minimal yang 50 cm, tetap berjarak gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu jangan sampai ya, biasanya kalau kita sudah asik ngobrol dan lain sebagainya, ada yang gatal di muka, kita langsung tusuk-tusuk muka. Enggak, jangan seperti itu. Kalau kita mau menyentuh muka, bagian muka, lebih baiknya kita cuci tangan terlebih dahulu. Kenapa? Satu tadi ya, membersihkan tangan kita dari mikroorganisme, dari bakteri, dari virus. Yang kedua, muka kita ini riskan atau rentan. Kenapa? Karena banyak lubang sebagai media tempat masuknya virus gitu. Jadi virus itu bisa masuk, bisa menginfeksi dari lubang-lubang yang ada di tubuh kita. Muka kita ini termasuk paling banyak lubangnya. Ada mata, ya, celah mata, kemudian ada lubang hidung, ada mulut gitu.
Kalau kita langsung pegang, walaupun kita merasa bersih, tapi kita nggak tahu dari benda yang kita pegang itu bersih atau tidak, steril atau tidak, gitu ya. Jadi itu tetap harus diwaspadai. Kalau membeli muka, membersihkan muka atau kucek-kucek muka lah ya, kalau tidak ada gimana, kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian yang kelima itu kalau kita mengalami gejala klinis yang hampir sama dengan gejala flu, akan lebih baik satu, kita langsung memperbaiki tadi pola makan kita, banyak minum, banyak istirahat supaya apa? Supaya imunitas kita kembali meningkat. Istirahat yang cukup 1-2 hari. Kalau itu flu biasa pasti akan sembuh, tapi kalau gejalanya semakin terus ya akan lebih baik langsung ke dokter. Gitu. Langsung ke dokter supaya apa? Supaya terdeteksi lebih dini apakah ini benar flu biasa atau ada gejala klinis yang mengarah ke COVID-19. Nah, satu lagi nih yang penting, itu kan tadi berkaitan dengan fisik kita, ya. Kesehatan berkaitan dengan fisik kita. Yang terakhir ini itu berkaitan dengan kesehatan mental. Kesehatan mental kita itu berkaitan dengan apa? Tadi kurangi nonton berita yang berkaitan dengan COVID-19. Jadi berita yang berkaitan dengan COVID-19 itu dikurangi, jangan sampai terus-terusan kita nonton, itu yang akan mengakibatkan kita menjadi sedikit trauma, sedikit takut melakukan aktivitas, gitu ya. Jadi itu dikurangi supaya kita bisa beraktivitas seperti semula. Ya, di saat ini kita sedang mengalami pandemi dan kita kalau misalnya mau keluar rumah itu harus adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Menurut Bu Yesi, AKB itu seperti apa? AKB itu sendiri sebenarnya bukan kebiasaan baru, tapi adalah kebiasaan lama yang diterapkan oleh segelintir orang. Tapi sekarang memaksa semua orang itu menerapkan kebiasaan ini, gitu ya. Contoh yang paling gampang tadi, saat kita keluar rumah, kita diminta untuk memakai masker. Masker itu apa? Mencegah supaya noda tidak masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian kalau kita pergi dalam jangka waktu yang lama, ya usahakan bawa masker cadangan supaya nanti di tengah jalan kita bisa ganti masker. Kenapa? Karena kekuatan masker kita itu hanya bertahan 4 jam, itu efektifnya. Lebih dari 4 jam itu berarti menjadi kurang efektif. Kemudian membawa hand sanitizer. Ya, walaupun di tempat umum sudah ada tempat cuci tangan dengan sabun, tetap perlu membawa hand sanitizer gitu. Untuk apa? Tadi untuk menjaga kebersihan tangan kita. Bawa tisu, usahakan bawa tisu basah dan tisu kering. Karena kita kalau kemana-mana, misalkan mau duduk, mau nunggu sesuatu, kita capek, kita mencari tempat duduk, kita usahakan bersihkan terlebih dahulu tempat itu dengan tisu yang kita bawa. Gitu. Kemudian membawa tempat makan sendiri. Ya, peralatan makan sendiri, tumbler, misting, kemudian sendok, gitu ya, supaya tempat makan kita, peralatan makan itu menjadi barang privasi kita, tidak bercampur dengan orang lain. Terjaga kebersihannya, Jaga kebersihannya, gitu ya. Dan tetap menjaga social distancing, jadi jangan berkerumun. Itu sih yang paling penting ya. Itu. Udah? Ya, ada lagi yang mau disampaikan Bu Yesi? Untuk menjaga kesehatan tubuh kita di tengah pandemi ini, tadi ada 2 macam ya, kesehatan fisik dan kesehatan mental. Dan itu semua bermula dari diri kita sendiri. Setelah dari diri kita baru ke lingkungan. Gitu. Udah? Ya. Ya, sebelumnya saya menyampaikan tugas untuk besok. Tadi kan kita sudah menjelaskan mengenai cara pencegahannya, kemudian bagaimana caranya, AKB itu seperti apa. Silahkan kalian resu yang berkaitan tentang AKB, jelaskan tentang AKB itu seperti apa dan bagaimana penerapannya. Nanti silahkan kalian kumpulkan ke panitia ya nak ya. Ibu tunggu tugasnya besok, jangan lupa dikerjakan. Silahkan diresu. Gunakan kreativitas kalian untuk meresum dan membuat tugas ini aja. Ya, itu tugasnya jangan lupa dikerjakan ya anak-anak. Nah, sekarang kita langsung ke kesimpulan saja. Menjaga kesehatan di tengah pandemi ini, kita tadi sudah membahas COVID itu dari mana asalnya, terus awal mulanya konfirmasi dari Wuhan, Tiongkok.
Lalu tadi ada cara pencegahannya, jaga jarak, lalu menjaga kebersihan diri, cuci tangan, tidak berkerumun dan lain sebagainya. Dan karena pandemi ini belum berakhir, kita harus adaptasi kebiasaan baru, yaitu tadi membawa peralatan pribadi, memakai masker, walaupun engap-engap gitunya harus tetap dipakai maskernya. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak Bu Yesi waktunya. Semoga bermanfaat buat anak-anak semuanya di rumah. Sehat-sehat terus. Sampai jumpa di sekolah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari mana kenal salat atas hari lelatih. Hari mana kenal ya? Tega hidup teh hese. Ketika bangun orang tua teh bisa prestasi bisa natawa. Sarwa orangnya, sabarnya. Ma, Pa, bisakah engkau maafkan anakmu ini? Anakmu ini sudah berusaha, sudah juga berdoa, tapi maaf, rasa bangga belum bisa anakmu ini berikan kepada kalian.